Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan Renungan Harian Anak Kidi. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu bagi kami, untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Berkati kami dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini tema kita adalah Tuhan di pihak kita. Mika 3 ayat 4, Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Tito memakai kostum bagaikan tentara perang. Dia bernyanyi, Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, Tito bernyanyi sambil berhayal, berada di peperangan. Sapu lidi digenggamnya bagaikan pedang yang tajam. Tito, anak Tuhan itu senang berdamai, bukan berperang, kata Kiki kepada Tito. Spontan, Tito berteriak, tak senang permainannya diganggu kakaknya. Adik-adik, walaupun bukan bermaksud mengajak untuk berperang, ada benarnya nyanyian yang dinyanyikan Tito. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, yuk kita membaca kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai 12. Loren yang baca ya. Mika 3 ayat 1 sampai 12. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulitnya dari tubuhnya. Mereka merumukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potong-potongan daging di dalam belaga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawaban daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Baiklah dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub, dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan, dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang sendirian di Sion dengan darah, dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dan berkata, Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan.
Oh ya, bacaan kita hari ini menunjukkan kebalikannya, yaitu Tuhan tidak di pihak orang-orang Israel yang melakukan kejahatan. Mengapa? Karena ketika kita melakukan kejahatan, ketidakadilan, penindasan, penyuapan, Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Ia tidak berkenan kepada kita. Adik-adik, mari kita pastikan Tuhan bersama kita. Untuk itu, mari kita melakukan kebaikan dan bukan yang jahat. Kita melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu renungan kita hari ini. Kita harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Jadi, Floren, hari ini kita belajar melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Kita melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan hari ini. Bersama juga dengan teman-teman semua. Ya, sebelum kita mengakhiri renungan kita akan berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya kita mampu melakukan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Engkau selalu ada bersamaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Selamat beraktivitas semuanya. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.